Good day, students. Nice to meet you again. Here we are team IGD Superjaya and Mr. Sumarta. Would like to tell you about the first topic in this semester is a news item text. Do you know news item text? Okay, let me tell you about what is the text about. Okay, the first is the meaning of news item text. News item text is a text that informs the reader of everyday events that are newsworthy or important. Newsworthy, which mean worthy to be preached, so not all events or event can be reported. Only important events or events are newsworthy. If the event is not important, that it's not worthy to be reported and known to many people. So ini artinya adalah kalau dalam bahasa Indonesia, news item text itulah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting. Newsworthy berarti layak untuk diberitakan. Ya, tidak semua kejadian atau peristiwa bisa diberitakan. Hanya kejadian atau peristiwa penting saja yang layak diberitakan. Jadi dalam news item text ini hanya kejadian atau peristiwa penting saja yang layak diberitakan. Kalau memang tidak penting, jika sebuah kejadian itu tidak penting, maka tidak layak untuk diberitakan dan diketahui banyak orang. If the event is not important, then it's not worthy to be reported and known to many people. Jadi tidak boleh. Jadi tidak penting untuk diketahui oleh banyak orang. Nah, itu dari arti dari news item text. Yeah. And then the second one is the general structure of news item text. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menganalisis news item text tersebut. Which one is main event, background event or elaboration, and which one is our source. Jadi there are three parts of general structure of news item text. The first is called main event or newsworthy events. The second one is background event or elaboration, and the third is source. Apa itu main event or newsworthy event? Main event is a headline, a section that tells a summary of an important event or event that occur. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia lah, inilah berita utama, headline-nya berita utama. Bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa yang penting yang terjadi. Jadi peristiwa penting yang terjadi, an important event or event that occurred. Itu ya. Jadi ini cuma headline aja, ya, headline. Jadi di main event itu ada summary, headline. Ya, jadi apa peristiwa itu di headline kan, diringkas itu pertama kali, ya. Nah, kemudian second one, background event or elaboration, tells in detail the background of the event or event, who is involved, where and how the event occur. Nah, di sinilah menceritakan secara rinci latar belakangnya kejadian atau peristiwa terjadi. Jadi menceritakan secara rinci, in detail, latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi. Jadi who is involved, siapa yang terlibat di sana, where and how, di mana dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, jadi di sini letaknya adalah di background event or elaboration. Jadi secara detail, ya. Jadi menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian the last part is source. Ya, source. The last part of the structure of the news item text is a source of news. Can be a statement of resource, persons, witness comments,
opinions of experts, or statements from related parties of an event. Artinya adalah inilah bagian yang terakhir dari struktur news item text. Merupakan sumber berita, bisa berupa pernyataan dari narasumber, komentar saksi, ya, witness comments, opinions of expert, itu artinya adalah pendapat para ahli, or statement from related parties, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa itu, ya, dari parties of an event. Nah, jadi kalau main event itu headline-nya, summary-nya, kemudian background-nya itu adalah menceritakan secara detail siapa yang terlibat, di mana, ya, di mana itu ada menunjukkan tempat, dan kemudian how the event occurred, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian source-nya adalah ada statement sumber dari saksi-saksi ataupun dari para ahli atau dari pihak terkait dari suatu peristiwa itu. Nah, itu dari structure daripada news item text. Next kita lanjut ke the purpose of news item text. Tujuan daripada news item text itu sendiri. Ya, tujuan dari news item text itu adalah to inform the reader, of everyday events that are worthy of being preached or important, and the events reported are usually the latest event or events. Oke, di sini adalah tujuan news item text, itulah menginformasikan kepada para pembaca, ya, tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak untuk diberitakan atau penting. Dan kejadian yang diberikan biasanya adalah kejadian atau peristiwa terbaru, the latest event, peristiwa terbaru, ya. Jadi peristiwa terbaru ini, ya, satu hari ataukah baru saja yang terjadi, latest event, ya. Nah, itu tujuannya. Jadi kejadian yang penting ya baru saja terjadi, ya, itu bisa dipublikasikan, ya, bisa di report, ya, bisa diberitakan begitu. Nah, itu purpose-nya, ya. Kemudian ciri kebahasaan news item text, ini language feature of news item text. Jadi di sini terdapat ciri kebahasaannya, ya. To focus in on contents, the language is short, solid, and not long-winded. Kemudian ada using material process, ya, using action verb, ya, banyak. Jadi action verb itu kata kerja, ya, aktif gitu, ya, kata kerja yang action. Kemudian using verb, bersih preach, said, quote, saying, preach, quote. Nah, itu saying verb, ya, ada tanda-tanda petiknya itu, ya. Using adverb of time, adverb of place, adverb of manner, itu artinya keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga keterangan cara. Nah, ya, ada keterangan cara. Ya, jadi dalam ciri kebahasaan itu menginformasikan sikat ruang dalam headline, memfokuskan pada kejadian, menggunakan action verb, kemudian menggunakan material proses. Nah, itu ciri kebahasaan daripada news item text. Nah, sekarang bagaimana, ya, contoh daripada news item text itu? Nah, ini contohnya. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:30 p.m. on Jalan Sultan last night. The dead were all passengers in the car. Police believe that car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he did not see the car approaching. The police said that the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victim are not yet known. Oke, nah ini contoh daripada news item text. Nah, sekarang kita analyze,
data analysis news item text ini dari teks yang itu kita analisis ya. Nah, mana yang disebut dengan main event, mana disebut dengan background event, dan juga yang mana disebut dengan sources atau source ya. It's not sources, okay. Nah, yang mana disebut dengan main event, kita lihat. Main eventnya ini, 7 people were killed in a collision between a bus, car and truck at 10:30 p.m. on Jalan Sultan last night. Nah, ini disebut dengan main eventnya. Jadi di sini adalah berita utamanya, bagian yang menceritakan ringkasan dari kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Ini main eventnya ya. Atau disebut dengan newsworthy event ya, yang kejadian yang layak diberitakan. Nah, kemudian untuk backgroundnya, yang disebut dengan backgroundnya itu yang isi background itu adalah menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa terjadi, siapa yang terlibat dan bagaimana peristiwa terjadi. The dead were all passengers in the car. Police believe that car many have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights. As the truck driver said, he did not see the car approaching. Nah, di sini disebut dengan background event. Ya, kalau bilang siapa ya, the driver. Kemudian kapan? It was struck by a truck coming from the opposite direction. Ya. Kemudian siapa juga yang terlibat? All passengers in the car. Ya. Itu ya. Nah, ini kemudian source. Source-nya adalah the police said the car should not have. Nah, ini adalah siapa yang menjadi pihak terkait, itulah polisi. Ya. Dia yang report Japanese and cars not been trying and so on. Jadi source-nya adalah yang terlibat pihak terkait dari suatu peristiwa itu adalah the police, di polisi. Nah, itu contoh daripada news item text. Nah, saya kasih contoh lagi, the example of news item text gitu ya. Nah, ini tribesman alert and so on. Nah, ini nanti saya akan copy paste di Word. Kamu bisa lihat ini. Nah, apa yang kamu lakukan dengan contoh news item text ini adalah silakan analyze ya, silakan analisis daripada teks ini ya, yang mana disebut dengan main event, which one is called main event ya, and you have to find background event, kemudian you have to find about source ya, which one is the source of the text gitu ya. Nah, itu nanti saya akan bagikan di dalam Woods, nanti kamu bisa analyze it gitu ya. Oke, itu saja tentang news item text. Thank you very much for attention. Bye.